3012. Dan kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk pemenuhan tugas mata kuliah evaluasi hasil belajar ekonomi, di mana dosen bimbing saya yaitu Ibu Desi Susanti SPD MPD. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, karena saya membuat videonya di hari hujan, tapi dari tadi pagi hari hujan terus Bu, takutnya terlambat nak Bu. Baik, langsung saja. Materi tugasnya itu menjelaskan tentang konsep dasar dari evaluasi, konsep dasar pengukuran, dan konsep dasar dari penilaian dalam evaluasi hasil belajar. Evaluasi. Dalam keseharian kita tidak luput dengan evaluasi. Setiap hari kita melakukan penilaian dan pengukuran, seperti halnya dalam memasak makanan. Kita melakukan evaluasi dengan penilaian apakah masakan ini atau masakan ini enak atau tidak enak, pedas atau manis atau gurih, dan lain sebagainya macam rasanya. Dalam melakukan evaluasi itu, tentu kita melakukan yang namanya pengukuran, apa yang membuat masakan ini enak atau tidak. Kita ambil contoh seperti mengevaluasi masakan yang pedas. Tentu dalam menilai masakan itu pedas atau tidak, kita melakukan yang namanya pengukuran. Pengukuran tersebut dilakukan harus dengan alat ukur dan satuan ukur yang memang sudah tervalidasi. Kita mengukur bagaimana bahan-bahan yang dimasukkan dalam masakan tersebut. Lalu kita bisa menyimpulkan inilah yang menyebabkan makanan itu pedas atau tidaknya. Seperti itulah kita melakukan evaluasi dalam sehari-hari. Evaluasi sendiri berasal dari kata evaluation yang memiliki kata dasar value atau nilai. Kata value atau nilai ini memiliki berkaitan dengan arti kita itu menganggap bahwa sesuatu itu baik atau buruk, bagus atau tidak, cukup atau kurang, kuat atau lemah, benar atau salah. Itulah. Menurut Carl H. Burton pada tahun 1957 dalam buku Seminar Arifin tahun 2009, dia mengatakan an evaluation is a declaration that sometimes has or does not have value in it. Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh Wayne dan Brown pada tahun 1950. Dia menyatakan a declaration is refers to act and process of value on something. Kedua pendapat ini menegaskan betapa pentingnya nilai dalam sebuah evaluasi. Inti dari sebuah evaluasi itu adalah bagaimana hasil evaluasi itu menyediakan informasi sebagai landasan untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi dapat kita katakan bahwa evaluasi itu merupakan sebuah proses yang sistematis atau berkelanjutan, di mana untuk menyimpulkan, mendeskripsikan atau mendeskripsikan, bahkan menyajikan sebuah informasi pada satu tempat tertentu yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, bisa juga menyusun kebijakan, menyusun program selanjutnya, atau bahkan kebijakan pada evaluasi tersebut. Selain itu, evaluasi juga harus memberikan informasi yang akurat dan objektif pada satu program tersebut, karena nanti dapat digunakan untuk kepentingan program selanjutnya, keputusan atau hal yang lainnya. Pengukuran merupakan salah satu prosedur yang dapat ditempuh dalam melakukan evaluasi. Maksudnya, pengukuran digunakan dalam rangka memperoleh informasi atau data yang nanti dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Adapun istilah pengukuran yang didefinisikan oleh Glanholt dan Dean pada tahun 1945 dalam MININ tahun 2006. Dia mengatakan pengukuran merupakan satu tindakan untuk memperoleh deskripsi yang berbentuk angka-angka pada tingkat dari suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Karena kita mendefinisikannya dalam evaluasi belajar, tentu bagaimana angka-angka tersebut mewakili dari kemampuan dari peserta didik atau siswa. Adapun istilahnya, pengukuran merupakan sebuah konsep yang bermakna menerapkan angka-angka pada suatu benda atau gejala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena pengukuran tersebut bersifat kuantitatif,
atau disebut angka-angka, tentu kita memerlukan alat ukur yang benar-benar tervalidasi. Di mana pengukuran itu tentu membuat semua itu kita jadikan kualitatif atau angka. Begitu pula dalam pembelajaran, dalam mengukur atau dalam melakukan tindakan mengukur dan evaluasi, itu sebagai tenaga pendidik atau guru kita harus melakukan pengukuran tentu dengan alat ukur dan satuan ukur yang memiliki standar atau yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, karena kalau tidak ya pengukuran kita nanti tidak sesuai faktanya dan hasil evaluasi kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebelumnya. Penilaian atau hasil belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran, di mana kalau kita ingin meningkatkan kualitas dari pembelajaran dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem penilaiannya tersebut. Menurut Didikbud pada tahun 1994 dalam Sena Arifin tahun 2009 mengungkapkan bahwa penilaian merupakan kegiatan memberikan informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh terhadap proses dan hasil belajar siswa, di mana kata menyeluruh bermaksud penilaian itu hanya tidak satu bidang saja, namun mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, moral, dan lain sebagainya yang ada pada siswa. Jadi penilaian itu harus kita pandang sebagai salah satu faktor yang penting dalam menentukan proses pembelajaran dan hasil yang akan dicapai oleh siswa. Penilaian tapi diharuskan memberikan informasi kepada guru dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan mendidiknya, dan bagaimana penilaian itu berguna untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran oleh siswa secara optimal, di mana penilaian ini harus digunakan dengan cara dan teknik mendidik sesuai dengan prinsip pedagogis. Jadi dalam membahas evaluasi pengukuran tadi dan penilaian, di mana pengukuran merupakan salah satu satuan ukur atau alat yang digunakan untuk membandingkan, umumnya berbentuk angka-angka, jadi sifatnya itu adalah kuantitatif, di mana penilaian merupakan salah satu cara mengambil keputusan dengan digambarkan baik atau buruknya atau sesuai penilaiannya, ya secara umum bersifat itu kualitatif. Jadi pengukuran itu salah satu cara kualitatif dan penilaian juga secara kualitatif. Maka dari evaluasi harus diperlukan. Dari evaluasi kita memerlukan dua langkah tersebut. Kita juga dapat melakukan dua langkah tersebut untuk melakukan evaluasi. Dan semakin lebat, itulah video saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan tak jelasnya saya mohon maaf kepada ibu, saya mohon maaf sekali lagi karena saya membuat tugasnya pada saat hujan. Untuk para teman-teman yang menonton, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.